kami dari kelompok 4 yang akan membawakan topik mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dari mata kuliah Hukum Ketatanegaraan. Dan selanjutnya perkenalkan kelompok kami, saya Gali Faruqi dengan NIM 2024-21184 yang sebagai ketua dari kelompok 4. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dian Shalom Ahmad Maulana dengan NIM 2024-20130. Perkenalkan, nama saya Rindy Aulia Priyamutini dengan NIM 2024-2014-6. Saya Ajeng Sekar Kedaton dengan NIM 2024-20147. Saya Desi Lutfiana dengan NIM 2024-20160. Saya Muhammad Diyat Ismail dari dengan NIM 2024-20161. Dan selanjutnya masih ada rekan kami dari anggota kelompok kami yang berhalangan hadir, nama Vinza Pramadja Adyatama dengan NIM 2024-20159. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Berikut video penjelasan dari kelompok kami mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gali Faruqi dengan NIM 2024-20184 yang mengetuai dari kelompok 4 dari mata kuliah Hukum Ketatanegaraan, dan juga ada anggota saya yaitu diantaranya Dian Shalom Ahmad Maulana, Rindy Aulia Kurnia Pertiwi, dan Ajeng Sekar Kedaton, Vinza Pramadja Adyatama, Desi Lutfiana, dan Muhammad Aditya Trisna Sanubari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi demokrasi. Menurut para pakar, menurut Robert Dahl, seorang ilmuwan politik, ia berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem politik yang memenuhi kriteria partisipasi efektif, kesetaraan suara, pemahaman informasi, dan kontrol rakyat atas agenda publik. Dan juga ada menurut Miriam Budiarjo, seorang ahli politik di Indonesia. Ia berpendapat hampir sama dengan Robert Dahl, namun ada sedikit yang berbeda. Menurut Miriam Budiarjo, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengakui hak rakyat untuk ikut serta dalam pengelolaan negara, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Akan saya lanjutkan, selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung, warga negara terlibat secara langsung dalam pengambilan putusan politik. Yang kedua ada demokrasi perwakilan, yaitu bentuk demokrasi yang paling umum diterapkan di negara-negara modern. Yang ketiga ada demokrasi partisipatif, yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dasar hukum demokrasi dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut prinsip demokrasi. Dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, mengatur pelaksanaan pemilihan umum, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mendorong demokrasi di tingkat lokal melalui pemilihan kepala daerah. Sekian. Baik, akan saya lanjutkan prinsip-prinsip utama demokrasi. 1. Kebebasan kekuasaan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama tanpa tekanan dari pihak manapun. 2. Solidaritas, rasa kebersamaan yang menjaga persatuan meski ada perbedaan pandangan atau kepentingan. 3. Persamaan, perbedaan suku, ras, dan agama disikapi dengan tidak menonjolkan perbedaan untuk menghindari konflik. 4. Toleransi, sikap menghargai perbedaan pendapat, kepercayaan, dan kebiasaan orang lain. 5. Keadaban, sikap sopan, berbudi luhur, dan menghormati orang lain lewat tindakan dan ucapan. 6. Menghormati penalaran, menghargai alasan dibalik pandangan atau tindakan seseorang demi solidaritas.
Selain prinsip utama, demokrasi juga memiliki prinsip lain, yaitu prinsip demokrasi yang bersifat universal dan prinsip demokrasi yang didasarkan konsep di atas. Demokrasi universal: A. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. B. Tingkat persamaan kesetaraan tertentu antara warga negara. C. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. D. Penghormatan terhadap supremasi hukum. Demokrasi rule of law: A. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. B. Kedudukan yang sama dalam hukum. C. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Baik, akan saya lanjutkan mengenai pengimplementasian demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada sisi positif, yaitu 1. Pemilu bebas dan adil. Warga negara bebas memilih dan dipilih dalam pemilu secara terbuka dan berkala. Yang kedua, ada kebebasan berekspresi. Warga bebas menyampaikan pendapat melalui media termasuk media sosial. Dan yang ketiga, ada perlindungan HAM. Ada undang-undang dan lembaga seperti Komnas HAM untuk menjaga hak asasi manusia. Demokrasi dalam sisi negatifnya, yang pertama ada korupsi yang masih marak di berbagai sektor dan merugikan negara serta masyarakat. Dan yang kedua ada pelanggaran HAM, ini masih terjadi terutama terhadap kelompok minoritas. Dan yang ketiga ada ketidakadilan sosial, yaitu ketimpangan ekonomi dan sosial mempengaruhi akses terhadap layanan dasar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus demokrasi yang berjudul Demonstrasi Mahasiswa Menolak Rancangan Undang-Undang. Pada tahun 2019, ribuan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran menolak rancangan undang-undang termasuk rancangan undang-undang KUHP dan rancangan undang-undang KPK yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat. Sebagai penyelesaian kasus, pemerintah dan DPR merespon tekanan publik dengan menunda penyerahan beberapa RUU yang diprotes. Aksi ini menjadi bukti bahwa dalam demokrasi, rakyat mempunyai ruang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dasaran dari demokrasi. Kesimpulan, demokrasi adalah sistem pemerintah yang melibatkan partisipasi aktif rakyat, baik langsung maupun lewat perwakilan. Prinsip utamanya meliputi kebebasan, persamaan, toleransi, keadilan, dan supremasi hukum. Demokrasi menjamin keterlibatan warga, kesetaraan hak, dan perlindungan hak asasi manusia dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait. Saran untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, penting bagi warga negara untuk yang pertama aktif berpartisipasi dalam proses politik, yang kedua menjaga sikap toleran dan saling menghormati perbedaan, yang ketiga menghargai hukum dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, yang keempat terus meningkatkan literasi politik agar dapat terlibat secara kritis dan konstruktif. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai definisi hak asasi manusia menurut John Locke, menurut Komnas HAM, dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan definisi menurut John Locke. John Locke berpendapat bahwa HAM adalah hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, seperti hak hidup, hak kebebasan, hak kepemilikan, dan hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun, meski oleh negara sekalipun. Dan hak asasi manusia menurut Komnas HAM, yaitu HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia secara universal, meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Pelanggaran HAM yang terjadi ketika negara atau individu mengabaikan kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Dan juga yang ketiga, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimana mengatakan bahwa HAM adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada jenis-jenis HAM, yaitu yang pertama hak sipil dan politik, di mana hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, di mana hak untuk bekerja, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Yang ketiga ada hak perlindungan khusus, yaitu hak untuk perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dasar Hukum HAM atau Hak Asasi Manusia dalam UUD nomor 1945 pasal 28A sampai 28C mengatur hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak beragama, hak berpendapat, dan hak sebagainya. Dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur secara rinci hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak perempuan dan anak. Dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948 sebagai acuan internasional yang juga diakui di Indonesia. Baik, akan saya lanjutkan prinsip-prinsip utama HAM. 1. Martabat manusia. Setiap orang memiliki nilai dan harga diri yang harus dihormati. 2. Kebebasan dasar, termasuk kebebasan berpendapat, berserikat, beragama, dan berkumpul. 3. Hak hidup dan keamanan pribadi. Tidak boleh ada penyiksaan. 4. Kesetaraan dan non-diskriminasi. Semua orang setara di hadapan hukum tanpa membedakan ras, agama, gender, dan lain-lain. 5. Hak atas keadilan. Setiap orang berhak mendapat perlakuan hukum yang adil dan proses peradilan yang jujur. 6. Partisipasi. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Baik, akan saya lanjutkan mengenai pengimplementasian hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada pembentukan pengadilan HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat. Yang kedua ada upaya mediasi dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Ketiga ada partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran HAM dan mengawasi penegakan HAM. Yang keempat ada penanganan kasus pelanggaran HAM melalui berbagai jalur, termasuk yudisial dan non-yudisial. Dan yang kelima ada pendidikan dan partisipasi masyarakat, yaitu penyuluhan dan pendidikan tentang HAM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Lalu selanjutnya ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ini dibentuk sebagai lembaga independen berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lembaga ini bertugas untuk mengkaji dan meneliti berbagai permasalahan terkait HAM. Dan juga menyuluh atau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya HAM, memantau pelaksanaan HAM di seluruh wilayah Indonesia, serta mediator dalam kasus pelanggaran HAM baik antar individu, kelompok maupun negara. Tujuan utama Komnas HAM adalah mendorong perlindungan dan penegakan HAM secara adil dan merata di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus HAM yang berjudul Tragedi Trisakti. Tragedi ini termasuk jenis pelanggaran HAM berat, yaitu hak atas hidup dan hak atas kebebasan berpendapat. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terjadi penembakan terhadap mahasiswa
Universitas Trisakti yang sedang melakukan demonstrasi damai menuntut reformasi. 4 mahasiswa tewas akibat aparat keamanan. Sebagai penyelesaian kasus, pemerintah sempat melakukan investigasi melalui Komnas HAM atau Komisi Nasional HAM. Kasus ini direkomendasikan ke Pengadilan HAM, namun hingga kini belum ada keadilan bagi para korban. Kasus ini masih menjadi tuntutan berbagai pihak untuk diselesaikan dengan secara hukum dan moral oleh negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari hak asasi manusia. Jadi kesimpulan dari hak asasi manusia adalah suatu hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara dan masyarakat, dan juga diperkuat oleh aturan hukum yang berlaku. Saran: perlu peningkatan edukasi hak asasi manusia sejak dini dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan pelanggaran hak asasi manusia. Negara juga harus memperkuat lembaga penegakan hak asasi manusia seperti Komnas HAM serta memastikan mekanisme hukum berjalan adil dan transparan. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes girl. Yes girl. Sebentar. Sekian. Yes girl. Yes girl. Sekian video perkenalan dari kelompok kami. Berikutnya saksikan video pembahasan dari kelompok kami mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Bareng aja. Yo wes sabar nih sing ngene iki. Yo, ora usah nglawan aja.